Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini teman-teman, kita akan membahas sebuah kisah nyata. Pemuda miskin tak berpendidikan ini sukses jadi menteri gara-gara tak boleh minum air. Seorang pemuda yang bekerja di sebuah perusahaan perminyakan di Saudi Arabia ini selalu menerima hardikan dan hinaan dari teman-teman tempat ia bekerja. Suatu hari, ia merasa kehausan dan bergegas mencari air untuk melegakan tenggorokannya. Akhirnya, ia menemukan air dan segera dimasukkannya ke dalam gelas. Ketika hendak diminum dan belum sampai air itu masuk ke dalam mulutnya, ia berhenti karena mendengar suara seseorang. "Hei kamu, tidak boleh minum air ini. Kamu cuma pekerja rendahan. Air ini hanya khusus untuk insinyur." Ternyata itu adalah suara dari seorang insinyur Amerika yang bekerja di perusahaan tersebut. Pemuda tersebut terdiam dan kembali menahan hausnya karena ia tahu kalau dia hanyalah anak miskin yang hanya lulusan SD. Ia lulusan tahfiz Quran, namun keahlian itu tidak ada harganya di perusahaan minyak yang saat itu masih dikendalikan oleh manajemen Amerika. Kata-kata yang diucapkan seorang insinyur Amerika tersebut selalu terngiang di kepalanya, hingga ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah karena aku pekerja rendahan, sedangkan mereka insinyur hingga tidak bisa minum air tersebut? Apakah aku bisa jadi insinyur seperti mereka? Kata-kata tersebut ternyata menjadi spirit baginya untuk bangkit dan memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seorang insinyur seperti mereka. Ia bekerja siang hari dan melanjutkan sekolahnya pada malam hari hingga ia kurang tidur. Akhirnya, kerja kerasnya selama ini membuahkan hasil hingga ia bisa lulus SMA. Dan perusahaan pun memberikan kesempatan kepadanya untuk mendalami ilmu. Ia pun dikirim ke Amerika untuk mengambil kuliah S1 bidang teknik dan master bidang geologi. Tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, pemuda tersebut pun berangkat ke Amerika untuk melanjutkan studinya. Dan ia pun lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Dengan membawa gelar S1-nya, pemuda tersebut pulang ke negerinya dan bekerja sebagai insinyur. Kini, ia pun bisa meminum air yang dulu dilarang baginya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa pemuda tersebut sudah terlatih bekerja keras hingga karirnya terus melesat. Ia telah menduduki beberapa jabatan penting di perusahaan tersebut dan terus meningkat, mulai dari kepala bagian, kepala cabang, manajer umum, hingga akhirnya ia menjabat sebagai wakil direktur. Sebuah jabatan tertinggi yang bisa dicapai oleh orang lokal saat itu. Uniknya, pemuda tersebut kembali bertemu dengan insinyur Amerika yang dulu pernah melarangnya untuk minum air tersebut. Bedanya, kini insinyur Amerika tersebut menjadi bawahannya. Suatu hari, insinyur tersebut menemui pemuda tersebut untuk meminta izin libur. "Aku ingin mengajukan izin liburan. Aku berharap Anda tidak mengaitkan kejadian air di masa lalu dengan pekerjaan resmi ini. Aku berharap Anda tidak balas dendam atas kekasaran dan perilaku burukku di masa lalu." Pemuda tersebut dengan senyum menjawab, "Aku malah ingin berterima kasih kepadamu dari lubuk hatiku yang paling terdalam
karena kau telah melarangku minum saat itu. Ya, dulu aku memang sangat membencimu. Namun, kata-katamu itulah yang membuat semangatku begitu kuat untuk meraih kesuksesan. Dengan izin Allah, aku meraih sukses seperti yang sekarang ini. Kamulah penyebabnya. Beberapa bulan kemudian, pemuda tersebut kembali meraih sukses dengan menempati jabatan tertinggi di perusahaan tersebut. Sekarang ia menjadi presiden direktur. Ia adalah presiden direktur pertama yang berasal dari bangsa Arab. Perusahaan yang dia pimpin adalah perusahaan minyak terbesar di dunia, yaitu Aramco, Arabian American Oil Company. Di bawah pimpinannya, perusahaan tersebut semakin berkembang besar dan pesat. Kepemilikan Arab Saudi semakin dominan. Melihat perkembangan perusahaan ini dengan begitu cepatnya karena telah menghasilkan 3,4 juta barrel dan mengendalikan lebih dari 100 ladang migas di Saudi Arabia dengan total cadangan 264 miliar barrel minyak dan 253 triliun cadangan gas. Raja Arab Saudi pun menunjuk pemuda tersebut sebagai Menteri Perminyakan dan Mineral. Pemuda tersebut adalah Ali bin Ibrahim Al-Naimi yang sejak tahun 1995 sampai saat ini ia menjabat sebagai Menteri Perminyakan. Apabila seseorang merendahkanmu, maka katakanlah terima kasih atas dukungannya. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.